MMA, mertua menantu, Aku dong. akur dong. Kali ini dengan sebuah tema itu dari desa Ke kota. Wah, ini beda banget nih. Dari dulunya tinggal di tempat yang mungkin sangat berbeda dengan ibu kota ya. Sekarang dia tinggal di Jakarta, daerah-daerah metropolitan gitu. Mungkin boleh perkenalkan sedikit dari yang sebelah kiri dulu. Iya. Namanya siapa? Dulu tinggal di mana? Nama saya Diva Hotria, saya itu tinggal di Riau, tepatnya di Rokan Hulu. Itu dari tempat kamu tinggal ke kota berapa lama perjalanan? Kalau ke kota itu sekitar 2 jaman, bahkan bisa sampai 4 jam. Itu kalau memang benar-benar ke kotanya. Dan itu kalau mau ke kota itu jalannya bukan main. Oh, seperti apa? Kira-kira seperti apa jalannya? Itu kalau sudah hujan nggak bisa dilewatin karena di sana itu daerahnya itu semua tanah merah. Jadi setiap kali kita naik kendaraan atau mobil atau motor gitu, itu bisa bahaya karena Slip ya? Jalannya itu licin banget kalau udah hujan. Terus kalau mobil itu bisa-bisa berhenti di tengah jalan karena nggak bisa lewat. Wow. Benar-benar masih banyak daerah yang sebenarnya susah didatangi ataupun susah ditinggalkan ya. Benar-benar seperti terkunci. Tapi yang satu lagi? Nama saya Katrin Deborah Paladai, biasa dipanggil Katrin. Saya dari Sulawesi Tengah, Palu, tepatnya di dalam pedalamannya di Kabupaten Banggai Laut, Desa Lantibung. Jaraknya berapa lama kalau dari Banggai Laut ke kota? Kalau nggak salah itu pulau ya? Iya, dari pulau itu pulau-pulau jadi kalau mau ke kotanya ke Palu, tepatnya ke Palu, itu tempat kami itu satu kecamatan itu pulau, satu pulau. Jadi satu kabupatennya lagi berbeda, Bu. Jadi kabupaten yang satunya lagi ibu kota kabupatennya itu di pulau lain. Jadi untuk ke Palu itu harus Panjang lewat ya? harus lewat kapal ini 2 kali naik kapal, habis itu baru bisa naik bus, Bu. Waduh, Baru sampai kapal. luar biasa sekali. Tapi ini adalah pejuang-pejuang, ini adalah orang-orang yang berkata tidak ada kata menyerah dan mereka melalui begitu banyak tantangan untuk mencapai sebuah cita dan untuk membangun juga daerahnya. Kita akan terus mengenal dan kita akan terus belajar karena kita tahu setiap daerah pasti punya kekayaan dan pasti punya cerita. Nah, mari mulai dari Diva. Bagaimana nih Diva? Maksudnya tinggal di desa itu kayak apa sih? Ini banyak yang mungkin nggak pernah tinggal di desa, nggak tahu cara mandinya, nggak tahu kelebihannya, nggak tahu apa yang ada di sana. Ya kalau di desa saya itu kelebihannya itu satu, solidaritas itu kalau di desa itu luar biasa, saling ngertiin satu sama lain. Semenjak Gotong royong. Iya, semenjak saya tinggal di kota, saya itu semakin rindu di desa karena di kota itu siapa lu siapa gue gitu. Iya, terlalu egois Iya. kadang-kadang ya. Nah, tapi kalau di desa sendiri, desamu itu listrik, air, makanan itu seperti apa gitu, dan rakyatnya atau penduduknya rata-rata kerjanya seperti apa? Ya kalau di tempat saya kan itu Riau itu terkenal dengan kaya dengan minyak goreng, sawit, kelapa sawit. Jadi rata-rata itu semua pengusaha sawit. Kalau soal listrik itu di tempat tinggal saya jam 6 sore hidup lampu, jam 10 malam itu udah mati listriknya. Bahkan kadang kalau Sampai hari ini masih? iya. Terus kalau pagi itu jam 4 pagi hidup, jam 6 pagi mati lampunya, listriknya. Jadi kalau siang itu kita nggak ada listrik. Terus kalau sinyal bagaimana? Kalau sinyal itu kita mau nelpon biasa aja kita susah. Harus benar-benar cari tempat yang tinggi baru kita bisa dapat jaringan. Wow, tapi itu sebenarnya membuat anak-anak sebenarnya nggak terikat sama TV, nggak terikat sama gadget. Sebenarnya lebih sehat ya, lebih banyak main di jalan dan sebagainya ya. Ya itulah yang buat saya bangga tinggal di desa. Karena jadinya saling satu sama lain itu saling akrab, saling mengenal satu sama lain. Kalau di kota kan sibuk sama gadget masing-masing. Bahkan ada waktu me time-nya malah ke HP bukan ke teman-teman. Benar luar biasa. Bagaimana kalau di sini? Kalau dengan Catherine yang di Palu ya, bukan Palu sebenarnya ya, di Banggai. Iya. Kehidupan di sana bagaimana nih? Puji Tuhan,
Kalau masyarakat di bagian masyarakatnya, puji Tuhan, luar biasa, cinta damai semuanya, istilahnya tentram, sejuk, semuanya enak tinggal di desa itu. Menurut saya di tempat saya itu sangat enak, sangat enak. Dan kalau untuk pekerjaan orang di sana, kami kalau saat musim, istilahnya kami di sana kan di pesisir pantai. Jadi kalau saat musim, kami di sana bilangnya musim ombak, musim kencang, musim kencang arus. Jadi kalau saat musim kencang, para nelayan itu nggak lagi di laut pencariannya, jadinya ke kebun. Jadi untuk menuju ke kebun itu perjalanannya susah banget, naik gunung, naik semuanya, dan jalan itu sangat tidak memungkinkan. Jadi kalau untuk mereka biasa para petani untuk naik ke gunung untuk mengambil bahan makanan di kebun, untuk turunnya itu susah karena untuk ngambil barang-barang yang dari kebun itu susah. Naiknya kan nggak ada yang dipegang, nggak ada yang dibawa. Tapi pas turunnya itu rada susah, bukanlah jalannya. Tapi kalau untuk kehidupan di desa, menurut saya luar biasa, kami aman untuk listrik, air. Kalau air itu saat musim kemarau, itu air sangat susah yang bersih. Jadi kami sebagai masyarakat ada sumur. Ada Bu, makanya karena susah di sana air laut sama mata air. Jadi pas kemarau, pas musim kemarau ya kami karena semua mata air tertutup, semua kering. Jadi puji Tuhan ada sumur, jadi kami ngambilnya dari sumur. Tapi harus antre, mungkin harus gantian gitu ya. Wah, pasti kalau di sana makanan juga lebih fresh ya. Iya. Ikannya pasti lebih enak-enak ya. Terus kemudian sayur segala macam. Saya nggak tahu di situ. Saya pernah ke satu tempat di Sulawesi juga. Pada waktu saya datang, mereka itu cuma pergi jalan mungkin 2 meter gitu ya ke pasisir. Terus dalam waktu singkat loh bisa dapat ikan. Saking ikannya banyak sekali dan berlimpah. Saya nggak tahu dengan desa kalian. Di Banggai bagaimana di Banggai? Di Banggai itu kalau biasanya sering turis itu kadang datang ke situ Bu. Jadi mereka tuh bilangnya wah di tempat ini tuh kayak surga kecil gitu. Karena di pulau kami namanya Pulau Bakorong. Pulaunya itu satu pulau itu satu kecamatan. Jadi di depan-depan itu di luar dari kabupatennya itu di depan-depan itu tempat para nelayan. Para nelayan untuk tinggal di situ, untuk cari ikannya di situ. Istilahnya pukat Iya, jadi pakai pukat jaring gitu ya, ya. jaring, Iya. jaring. Jadi cepat sekali juga ngambil ikan ya, gampang sekali ya. Gampang sekali Bu. Jadi banyak seafood yang bisa diambil di situ. Iya, lobster juga banyak. Banyak Bu. Wah, lain kali kalau kamu datang ketemu saya lagi bawain lobster ya. Makannya ganti. Ya, makanannya nggak ini nih nanti jadinya lobster, terus kemudian yang enak-enak itu ya. Silakan tadi jadi kita lupa menyilahkan untuk makan. Kalau Mari. di sana makanan khasnya itu apa kalau di Banggai? Banggai itu ikan yang di kuah kuning, terus sama Oh, berarti mirip Papua dong. iya mirip Papua Bu, yang aduh lupa namanya. Papeda? Iya papeda Bu. Oh. Papeda itu sama Masih mirip Papua ya. Karena pulau kami itu emang dekat banget sama pulau itu Papua. Papua. Oh, oke. Kalau di Riau makanannya Kalau di Riau itu terkenal dengan rendangnya. apa itu? Rendang. Rendang. Jadi dari sapi terus pakai kelapanya ya. Wah, mantap. Mari diambil ini kita namanya obrolan meja makan. Jadi kalau tanpa makan nggak sah ini nanti Nggak ya. sah, ini boleh makan. Silakan. Nah, pertanyaan selanjutnya ya. Seandainya nih kalian nanti sudah selesai, terus kemudian kalian ingin balik ke sana, apa yang kalian ingin tambahkan dan kalian ingin membangun daerah kalian itu dengan cara apa? Coba duluan. Ya. Apa duluan nih? Duluan. Kalau saya sih pengennya itu daerah saya itu maju dengan saya ke situ, saya pengennya ngajarin mereka hidup di kota itu bagaimana, hidup di desa itu bagaimana. Biar mereka semakin mengerti bahwa hidup di desa itu lebih enak dibandingkan hidup di kota. Dan Biar mereka bangga. Biar mereka bangga ya dan bahagia ya. Karena rata-rata kan orang desa berpikir betapa enaknya kalau tinggal di kota ya. Iya, benar.
Jadi kadang mereka juga malu karena hidup di desa, karena mereka mikirnya itu lebih enak hidup di kota. Tapi setelah saya alami hidup di kota itu kurang enak. Terus kalau Catherine? Bisa ke sana pengen bangun di sana kan kurangnya apa ya, tempat penjualan yang Iya. karena di sana susah tentang itu juga, jadi pengennya di sana pengen bangun itu semua, pengen Betul. bangun juga tentang bagaimana air ini biar kemarau enggak. Air gampang, betul ya. Pertanian juga bisa lebih bagus. Betul-betul, harus kalian pikirkan supaya pulang kita membangun pertanian menjadi lebih bagus, penjualan lebih bagus, mungkin membuat storage supaya ikan-ikan semua bisa ditampung dan dibekukan ya. Kemudian mungkin buat yang di Riau, ini sebenarnya harga minyak sedang sangat tinggi. Kalau Riau punya bikin pabrik-pabrik di situ, Indonesia nggak perlu antre nih buat minyak goreng nih ya. Tapi yang pasti kalian di sana itu langsung mengolah atau cuma mengirim kelapa sawitnya? Nah kalau di tempat saya itu dari kita tanam sampai kita ngolahnya, tapi belum jadi minyak matang. Jadi kita kirimnya minyak mentah, nanti dikirim lagi ke luar negeri gitu. Tapi kalau misalnya buat minyak goreng sendiri misalnya nih pengen proses itu bisa nggak sebenarnya? Nah, itu harus ada alatnya. Dan memang kalian nggak bikin? Iya. Kalaupun kita mau bikin, kita buatnya dari minyak kelapa, bukan kelapa sawit, minyak kelapa. Oh, dari kelapa. Ada juga di sana? Ada. Pasti minyaknya juga lebih bagus dong? Iya, sebenarnya lebih enak pakai minyak kelapa dibandingkan minyak sawit. Karena lebih wangi sih kalau minyak kelapa. Katanya juga lebih sehat ya? Iya. Terus kalau misalkan waktu sempat kan akhirnya pindah ke kota nih untuk sekian waktu, ada nggak perbedaan yang paling, waduh ini beda banget, terus kayak jadi kangen banget sama desa? Dan kemudian pengalaman apa yang membuat ya istilahnya shock gitu ya? Aduh kota seperti ini gitu ya? Ya itu apa ini? Nggak pakai AC jadinya wah berubah. Boleh kan? Kalau dari saya, pengalaman saya di kota ini, Iya. ternyata waktu nyampe sini ini juga waktu saya kan kesini karena kuliah. Jadi waktu pertama kali kuliah di sini, datang ke sini naik pesawat itu pertama kali naik pesawat di sini, datang ke sini. Jadi shock, nggak tahan semuanya. Pas sampai kota juga lihat, wah ramai banget, rame banget. Terus mobil-mobilan beda sama di desa. Kalau di desa kan mobilnya kurang, motor bahkan kurang, semuanya kurang. Di sini bahkan sampai macet. Itu membuat saya rada shock gitu. Yang perjalanan seharusnya hanya 1 jam bisa ditempuh, sampai di kota sini yang jaraknya lumayan, yang tadi dekat sekali. Jadinya panjang banget, bisa berjam-jam di jalan. Jadi itu membuat saya rada shock di sini, kaget. Terus waktu naik pesawat dan sebagainya nggak ada rasa trauma atau aduh nggak enak atau gimana? Rada trauma, Bu. Pas naiknya itu loh, Bu. Rada serem gimana gitu tapi. Jadi nggak tahan. Sebenarnya padahal udah biasa juga di kapal di kampung. Iya, di kapal itu kan goyangnya lebih parah. Tapi ternyata saya pikir pesawat enggak sama sekali. Ternyata pesawat tetap aja, Bu. Tetap di pikiran ini, di kepala masih puyeng, masih nggak sanggup sedikit. Sedangkan ini Deva, Kalau saya kaget itu kan kalau di desa itu belum terlalu banyak kendaraan. Nah di sini kita mau nyebrang aja itu susah, harus gimana cara nyebrangnya, sampai kadang kita itu nunggu teman yang dari kota baru nyebrang. iya ngeri ya soalnya ya, karena- lihat kendaraan sangat banyak. Iya, kalau di desa kan kita mau nyebrang, kita lewat mobil itu udah berhenti. Sedangkan di sini kita bingung mau gimana cara nyebrangnya. Kalau nggak ada teman yang tahu nyebrang, kita pasti susah. Betul. Selain itu apa lagi? Cara tidur atau cara makan atau apa yang berbeda?
Kalau cara makan itu ya berbeda. Kadang di pasarnya kota itu beda sama pasar desa. Kalau Apa itu bedanya? kalau di pasar desa itu sayur-sayur itu semuanya masih segar dijualnya. Sedangkan di kota ya itu menurut saya kurang segar. Iya, dan udah buat kalian sudah tidak berselera sebenarnya Iya. ya. Bagaimana dengan keadaan sayur, daging, dan maksudnya juga yang namanya ikan, pasti beda jauh ya? Beda jauh, Bu. Kalau di desa itu sayur-sayuran itu lebih segar. Sedangkan di kota itu kadang udah layu-layu tapi masih tetap dijual. Dan herannya itu masih ada yang beli. Ya kita semua udah terbiasa tuh yang begitu ya. Karena buat di kota jalannya tuh tergolong segar. Iya, itu segar. sudah tergolong segar. Bahkan saya herannya lagi itu ikan udah mati tetap dijual. Kalau di desa itu kalau jual ikan itu benar-benar ditaruh di styrofoam, terus itu ada airnya di dalam. Jadi ikannya tetap segar, masih hidup juga kalau dibeli. Betul, itu yang kata orang, kalau kita mau makan yang sehat, ikannya harus mati 1 kali. Kalau Iya. di kota matinya 10 kali. Nah, ya. Karena ikannya dari perjalanan sudah mati, kemudian nanti masuk freezer, mati yang kedua, ya nanti kalau ditaruh di pasar kepanasan, mati yang ketiga, jadi panjang. Kalau sampai di meja kita udah mati 10 kali ikannya, kasihan. Makanya rasa berbeda, semua berbeda. Ya, tapi bersyukurlah. Jadi jangan pernah kita berkata bahwa kita yang di kota itu lebih sehat. Ya, banyak sekali dan lebih enak, karena seringkali orang desa merasa bahwa mereka begitu terpuruk, mereka kurang dalam segala hal. Tapi percayalah, desa maupun kota punya kelebihannya sendiri. Ya. Nah, apalagi pengalaman yang pertama atau mungkin pengalaman yang menyedihkan, gitu ya, baik di desa maupun di kota. Ya, supaya pada waktu awal ke kota nih ya, sama pada waktu di desa, apa yang pernah yang terjadi yang aduh seandainya gitu ya saya tinggal di kota gitu. Yang di kota yang pernah menyedihkan menurut saya di sini, Bu, rasanya itu pengen keluar kemana-mana, pengen tapi itu di luar karena kampus kan. Iya, jadi betul. jadi masih terkurung, jadi boleh jalan tapi masih Di sekitar-sekitarnya iya, di sekitar. Jadi kadang pengen makan kelapa muda, pengen makan ikan yang benar-benar segar, pengen langsung. Kalau tempat saya karena di pantai, jadi rindunya tuh pengen banget rindu, pengen ke pantai, pengen berenang. Ya kalau Iya. kalian dari kampus ke pantai bisa 5 jam, 10 jam. Itu dia, Bu. Jadi ya itu Itu dirindu. pun airnya beda. Iya, airnya di sini kotor ya, beda sekali. Jadi banyak yang buat saya rasa. Kalau untuk di kota juga, karena perbedaan di kota sangat luar biasa, tapi sebenarnya senang, Bu, di kota. Tetapi sebenarnya semua ada senang sama dukanya, Bu. Tapi ya saya sebenarnya kembali lagi kalau udah sedih tentang ingat-ingat segala macam, tentang ingat di desa yang jauh. Kayaknya kalau ingat-ingat ini sedih-sedih terus, kayaknya jadi rada percuma gitu. Istilahnya saya berpikir, ya udah saya pokoknya mikirnya yang senang-senang aja, yang udah ada di sini. Ya udah, ini terima, ini aku belajar dari sini. Mau Betul. belajar dari tempat ini. Mari nikmati dimanapun kita berada. Karena di desa ada kenikmatannya sendiri, di kota ada kenikmatannya sendiri. Ada orang yang hidup dari khayalan dan selalu berharap yang berbeda. Tapi saya mau berkata, hari ini ada kesusahan sendiri. Dan Tuhan berkata, besok tidak perlu dipikirkan. Tuhan ada juga bersama kita. Kalau kamu ada lagi pengalaman yang lain? Kalau saya lihat anak-anak di kota itu kan rada-rada manja-manja. Betul. Sedangkan di desa saya itu, terutama di keluarga saya sendiri, perempuan itu nggak mesti harus tidur, harus apa gimana, nggak dimanjain. Bahkan di keluarga saya, perempuan itu bisa ngangkat air yang politank besar itu 1000 liter. Wow. Itu diangkat perempuan, cuman kadang saya sendiri, kadang saya sama kakak saya berdua. Jadi karena di tempat saya itu kan air rada susah. Kalau hujan salah, kalau kemarau juga salah. Karena kalau hujan itu airnya itu bisa warnanya jadi coklat gitu kayak susu. Nah, itu yang buat kalau kami nggak ambil air sumur, karena hujan itu yang
bikin air dari lumpur-lumpur itu masuk ke Betul. dalam sumur. Sumur semua. Terus Jadi kalau misalnya hujan dan airnya semua berubah jadi coklat seperti itu, kalian mandi bagaimana? ya tetap terpaksa harus pakai itu juga mandinya. Tapi kalau buat nyuci pakaian tunggu paling seminggu kemudian baru bisa dipakai biar jernih lagi. Jadi dibiarkan dulu. Iya. Diendapin dulu ya. Nggak direndam, jadinya dibiarin kering kayak gitu tapi nggak dipakai lagi. Tunggu airnya itu benar-benar jernih baru kita nyuci. Kadang kita ke sungai buat nyuci itu biar jernih airnya. Kalau di sungai tetap walaupun hujan. Kalau hujan itu, kalau yang di sungai kan cepat turun yang lumpur-lumpurnya itu ke bawah, jadi paling 2 hari udah jernih airnya. Butuh sekian lama ya. Sedangkan kalau di sana di Palu juga sama kalau hujan. Iya, Bu. Kalau hujan musim kemarau air kering, terus jadi kalau musim hujan jadinya coklat, tapi bisa karena musim hujan kan air lancar. Jadi kalau saat coklat biasanya kami biarin airnya mengalir sampai emang udah benar-benar bersih, udah putih baru bisa digunakan lagi, Bu. Tapi kalau musim kemarau kering, Bu, tapi kadang-kadang kalau untuk nyuci pakaian itu masih bisa ada tetesan-tetesan atau kami ambil dari sumur itu. Masih sumur ya, kalau enggak sumur itu kami nunggu karena saking banyaknya orang di sekitar situ yang mau ngambil di sumur, kami harus nunggu sumur itu sampai mata airnya itu ngisi full lagi, Bu. Jadi baru bisa menggunakan lagi. Saya berharap Bu Andi kalian datang dan membuat banyak perubahan supaya desa tetap segar, tetap dapat sayuran yang terbaik, tapi mudah air. Tidak usah menunggu 1 minggu untuk mencuci Kalau di kota pakaian. mudah ya air. Iya, kalau di kota di mana-mana air dengan sangat gampang, buka keran langsung keluar air. Tetapi kita tahu buat cari ikan segar susahnya setengah mati ya. Setiap kita harus bersyukur dengan apapun karena ada keindahannya. Nah, hari-hari ini apa sih cita-cita kalian untuk daerah kalian? Kalau saya itu pengennya daerah saya itu kan memang benar-benar pedalaman, jadi buat kayak ke Indomaret, keluar ke pasar itu jauh. Jadi saya pengen itu saya bangun sendiri kayak Indomaret ya? Iya. Wah, mantap ini, luar biasa. Terus Jadi- apa lagi? Bagaimana dengan pendidikan? Apa yang kalian ingin? Sekolah? Apa yang kalian ingin bawa ke desa kalian? Nah, kalau buat sekolahan itu kan di sana kan muslim semua. Saya itu pengen buka sekolahan itu kayak pastori gereja, cuman itu gratis. Saya yang ngajar di situ. Amin, 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 amin. Pasti Tuhan membekali supaya setiap agama apapun bisa ya, dan anak-anak kita bertumbuh semuanya. Kalau kamu? Kalau saya pengen bangun tempat di sana karena di pantainya itu banyak istilahnya, kalau menurut saya indah, Bu. Jadi cuman kurang dalam pembangunannya, pengennya dibangun bikin tempat pariwisata gitu. Jadi amin. pengen gitu. Terus untuk anak-anak di sana rindu sama kayak Kak Diva, sama-sama banyak di sana mayoritas Islam. Kalau di bagian saya mayoritas Islam, khususnya di anak SD itu 99% Muslim. Jadi pengennya tambah untuk guru-guru agama Kristen masih kurang. Jadi saya pengen di situ untuk mengajar, untuk membangun, karena generasi yang untuk membangun dibutuhkan sebenarnya generasi dulu baru itu. Jadi saya pengen bangun generasi muda dulu di sana. Amin. Seringkali kita berpikir bahwa setiap daerah adalah salah pemerintah. Kenapa dia tidak membangun? Kenapa tidak ada sekolah yang baik? Kenapa sekolah harus cuma satu agama dan sebagainya? Tapi saya mau berkata, jangan menuntut, tapi memberi. Belajar untuk setiap kita, memikirkan buat daerah-daerah di sekeliling kita. Indonesia butuh kita, Indonesia butuh dibangun, dan Indonesia akan jadi tempat terbaik. Coba bayangkan, seandainya desa-desa ini yang begitu kaya dengan minyak, begitu kaya dengan ikan, dan kita semuanya mengerjakannya, maka Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Sekali lagi, jangan lupa bahwa ada keindahan di desa, ada keindahan di kota. Dimanapun kau tinggal, bersyukurlah dengan semua yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Tetap stay tune di MMA
mertua menantu, Akur akur dong. dong. Terima kasih Tuhan, Kau bawa kami dari masa ke masa. Kau bungkus kesetiaan, jalan dalam kemenangan, jalan hineni dan kemuliaan di taman keintiman. Kau bawaku mengerti hatimu, melatihku untuk terbang tinggi dan cepat, kuat melekat di jantung hatimu. Jangan berhenti terus untuk mendidikku, simpanku dalam perkenananmu, sampai puncak lawatan karakter dan unity, tuntas sampai akhir. Hujaniku terus dengan anugerahmu, ketujuh rohmu hidup dalamku, sampai kedatanganmu kita bertemu di awan, sampai top, sampai semua. Sungguh amat baik, jangan berhenti terus untuk mendidikku, simpanku dalam perkenananmu, sampai puncak lawatan karakter dan unity, tuntas sampai akhir. Hujaniku terus dengan anugerahmu, ketujuh rohmu hidup dalamku, sampai kedatanganmu kita bertemu di awan, sampai top, sampai semua. Sungguh amat baik, sungguh amat baik. MMA, mertua menantu, Akur akur dong. dong. Dari desa ke kota adalah sebuah perpindahan yang menurut saya adalah sebuah perpindahan yang drastis ya. Ada banyak hal yang berubah dari tempat tinggal, sosial, makanan, pekerjaan, semua pun berubah. Tetapi saya ingin bertanya nih kepada kedua narasumber kita yang tercinta. Gimana kalian itu melihat
Karena banyak sekali anak-anak yang zaman sekarang itu yang desa pengennya ke kota, yang kota menganggap desa itu kayaknya nggak enak. Padahal menurut kalian tadi Lebih enak. Lebih enak. Lu semuanya berkekeluargaan, makanan semua fresh. Mau ke pantai tinggal Jalan jalan kaki. kaki gitu. Di Kita sini mau cari pantai mahal. susah gitu. Nah, coba kalian menurut kalian gimana nih untuk anak-anak yang zaman sekarang, generasi sekarang yang menganggap perbedaan desa dan kota tuh seperti itu? Boleh, dari mana dulu? Diva dulu, Catherine dulu. Kalau menurut saya perpindahan desa ke kota itu tergantung orangnya gimana. Kadang mereka itu mau pindah ke kota, dari desa ke kota itu karena ngelihat di kota itu benar-benar enak, semuanya terfasilitasi. Bahkan yang kota kadang nganggap desa itu kayak kuno, norak kayak gitu kadang. Padahal kalau kita tahu cara mensyukuri itu semua, itu benar-benar enak dimanapun tempat kita berada. Mau di kota, mau di desa, karena itu semua punya kelebihan masing-masing sih. Terus juga banyak kan anak-anak yang mungkin dari dulu sempat dari desa pindah ke kota, tapi setelah di kota nggak mau pulang gitu. Tinggalkan keluarganya, tidak mau pulang. Itu Dan gimana? tidak membangun. Nggak mau bangun gitu. Ini kan semangat ya, mereka ingin balik ke membangun. desa, mau buat minimarket. Iya, itu luar biasa. Dan ini pariwisata. Pariwisata. Belum mungkin nanti mau bangun tempat-tempat penjualan ikan. Ya kalau yang dari desa ke kota nggak mau pindah ke desa lagi, itu menurut saya mungkin dia terlalu nyaman sama fasilitas yang ada di kota. Karena fasilitas yang ada di kota itu banyak yang nggak ada di desa. Kayak dari teknologi aja itu desa itu benar-benar ketinggalan jauh. Bahkan di desa itu masih pakai HP Nokia yang ada senternya. Sedangkan di kota itu kan udah pakai Android yang berbagai macam lah mereknya. Dan mungkin mereka terlalu nyaman. Padahal itu semua bukan baik buat dirinya sendiri. Karena gadget juga bisa ngerusak kita kalau kita nggak tahu cara ngendaliin gadgetnya. Kalau Catherine gimana Catherine? Kalau menurut saya untuk generasi muda yang kami juga di sana sering banyak orang yang anak-anak di desa itu sekolahnya di kota, Bu. Jadi menurut saya mereka ke kota itu karena sama kayak gitu, karena di kota memadai, iya sekolah memadai, guru di sana sangat fasilitasnya sangat memadai, sangat kurang kalau di desa. Tapi kalau di kota itu tergantung juga para generasi muda, para anak-anak muda, tergantung dari pribadinya. Kalau pengen maju, pasti mereka lebih cari yang emang benar-benar ini yang buat saya maju, pengen saya maju, jadi saya harus mencari fasilitas yang baik. Jadi, tapi kalau untuk yang orang yang dari kota, anak muda yang dari kota ke desa, itu sepertinya pandangan mereka juga masih seperti itu, masih di sini di kota ini, di desa ini masih kuno, masih kurang. Tapi kalau pikiran mereka positif, pasti mereka pikir kalau di kota ya memadai, kalau di desa ya seperti ini. Tapi dampak yang enaknya di desa itu lebih aman, lebih nyaman gitu. Jadi kalau di kota, di desa itu fasilitas yang kurang memadai itu sangat mengganggu. Ada banyak orang yang tidak sadar bahwa Indonesia 70% masih terdiri dari desa. Dan mereka berpikir bahwa desa adalah desa yang jauh dari mereka dan tidak perlu dikembangkan. Tapi hari ini kita mau belajar, kalau kita pernah dengar menteri kita, Menteri Susi, ya, beliau adalah seorang anak desa yang belajar di kota dan kembali ke desa, membangun begitu banyak tempat-tempat penyimpanan dan pembekuan ikan dan membuat dia menjadi kaya raya. Beliaulah juga anak desa yang akhirnya memiliki begitu banyak kapal-kapal kecil atau begitu banyak pesawat-pesawat kecil yang menembusi setiap daerah. Dan saya berharap kalian bukan anak desa yang kemudian pindah ke kota melupakan dasarnya, atau juga yang nanti balik dan tidak berdampak, tetapi menjadi salah satu anak desa yang akan membangun desa, bahkan menjadi sangat kaya, sangat luar biasa, karena potensi desa perlu dibangkitkan. Ada lagi, kita punya beberapa menteri, kita punya beberapa konglomerat yang mereka tahu bagaimana membangun desa.
Dan itu menjadikan mereka menjadi sangat berhasil. Mulai dari membeli dan membangun kelapa sawit, sampai mereka ada orang-orang yang mereka bisa membangun pabrik garam, membangun tembakau, membangun segala sesuatu di desa menjadi tempat yang luar biasa. Mari kita fasilitasi desa supaya anak-anak di desa ada sekolah, ada rumah sakit, ya, ada tempat di mana mereka bisa mencapai bahkan sekolah universitas. Tapi kita juga percaya bahwa ini waktunya pengalaman dan apapun yang terbaik di desa, termasuk makanan yang fresh, termasuk ikan yang fresh, harus bisa sampai ke kota dalam keadaan fresh supaya kita menjadi sehat bersama-sama. Biarlah ini menjadi sebuah sinergi pada waktu desa dan kota ini satu dengan yang lain saling menopang, gotong royong dan menyelesaikan permasalahan, terutama dengan permasalahan krisis pangan yang sedang digemakkan oleh Jokowi, Bapak Presiden kita yang tercinta yang kita hormati, untuk berkata ayo mulai menanam, ya, ayo mulai berkarya, ayo mulai bikin sesuatu yang ajaib, ya, supaya kita semuanya tidak lagi terikat dengan luar negeri untuk import. Bayangkan ya, kita ini negara pesisir tapi masih import garam, ya. Kita punya tanah sekian banyak, kita masih import beras, ya. Kita bahkan yang mengerikan penggemar tempe, tapi kita masih import kedelai, ya. Ini kan mengerikan sekali. Tadi minyak aja dia dilempar dulu, dan makanya butuh sekali anak-anak yang bekerja supaya di daerah kita bisa dirikan minyak-minyak, pabrik-pabrik minyak, pengelola. Sawit di Indonesia ini banyak. Kita penghasil nomor 2 di dunia terbesar, tetapi semua dikirim keluar dan kita beli lagi dengan lebih mahal. Ini mengerikan sekali. Ya, seharusnya sudah waktunya Indonesia berbuat sesuatu. Sudah waktunya anak-anak kita juga tidak terikat sama gadget, tidak hanya terikat pada televisi, tetapi mereka lebih banyak berpikiran luas untuk membangun desa. Nah, di ujung nih daripada pembicaraan kita, apa yang ya berkobar di hati kalian, yang kalian berkata yang bisa membuat kalian berkeputusan untuk tetap balik? Nah, seandainya nanti ya di kota ini dapat tawaran nih, ada jodoh, ya, ada pria ganteng mungkin, atau ada gaji besar, ya, atau mungkin ada kemudahan, atau kalian juga, aduh, udah bayangin mesti jalan kaki ke desa, udah males. Apa yang membuat kalian punya api kobaran yang kalian berkata saya pasti balik karena saya mau buat sesuatu buat desa saya? Kalau saya yang bikin saya pengen balik itu pendidikan di sana. Saya pengen bantu teman-teman, bahkan anak-anak di sana buat dapat pendidikan. Kalau di kota ini kita bersyukur ke sekolah itu masih enak, naik motor, naik mobil. Kalau di desa itu di tempat saya, kalau udah hujan ya udah libur sekolah. Bukan libur karena memang sekolahnya, tapi meliburkan diri karena memang tidak bisa dilewati. Kadang buat kita yang semangat sekolah ya udah kita tempuh sampai 20 meter pun kita jalan kaki. Sampai kadang kita itu jalan itu nggak terasa capek karena kita lari-lari kan, masih kecil-kecil itu kita lari-lari sampai kadang ada mobil mau numpangin kita sembunyi di sawit-sawit biar karena ketakutan, takutnya kan dulu itu sempat viral yang culik-culik anak itu. Lucu sekali ya. Sampai sembunyi di sawit takut diculik. Iya, sampai kita kadang lewat dari bawah-bawah sawit biar cepat sampainya juga. Jadi kita motong jalan lewat bawah sawit sampai di sekolah. Bahkan siang kalau kami nggak dijemput orang tua juga, kami pulangnya jalan lagi. Itu nggak sampai sekolah udah kotor semua. Kalau udah tahu hujan gitu, sepatu kita itu ditaruh kresek, diikat kreseknya, jadi sepatunya itu nggak kotor. Terus kita bawa baju ganti biar sampai sekolah tetap bersih. Wah, luar biasa perjuangan hanya untuk sekolah. Ya, seandainya anak-anak kota punya perjuangan seperti itu ya,
Kalau anak kota kalau bisa bolos tuh mereka bahagia ya. Bahkan hari ini online sudah dihapus. Ojek online, apanya Iya, mudah iya, sekarang. dan mereka tidak mau offset. Mereka berkata kenapa tidak online terus Di rumah supaya bisa terus. nyontek, supaya bisa main game, supaya bisa semuanya. Nah, dari kamu apa yang membuat tekad menyala untuk berkata, enggak, saya mesti balik nih, do something. Silakan dimakan, silakan. Kalau saya pengen karena melihat keadaan pulau saya itu sebenarnya banyak potensinya, dari ikan asin, dari pekerjaan perkebunan, Wow. semua bisa, tapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, jadi saya pengen bangun di sana, sebenarnya pengen bangunnya dulu di generasi, di anak-anak muda dulu, muda dulu. Kalau untuk saya sendiri mungkin tidak bisa sendiri bekerja sendiri, tapi saya pengen bangun dulu anak muda di sana. Saya percaya anak muda di sana juga bisa kita bangkitkan. Saya mau pengen bangkitkan semangat mereka juga biar bisa bangun kehidupan di desa kami sama-sama, karena saya percaya kami adalah generasi penerobos. Jadi apapun itu, kalau itu baik, kenapa tidak kita mau bangunkan untuk desa kita? Luar biasa banget. Mungkin di penghujung acara kita bisa berikan sedikit pesan-pesan untuk semua para pendengar. Misalnya pesan-pesannya gini, ayo banyak-banyak Balik. sering ke desa. Jangan takut kalau mau ke desa, banyak yang perlu ditolong. Atau mungkin pesan-pesannya adalah Yuk jalan-jalan ke desa biar sehat. biar sehat. Jalan 20 ya. 20 kilometer. Iya. Jangan malas-malas sekolah, kami aja semangat kalau sekolah di desa harus jalan 20 km. Nah, mungkin bisa berikan sedikit pesan-pesan untuk generasi muda, untuk semua pendengar MMA hari ini. Pesan saya, ayo anak-anak muda, ayo terus bangkitkan semangat kita. Karena kalau nggak punya semangat, nggak bisa maju. Jadi ayo maju, karena kita bisa melihat di desa kita ada banyak yang bisa kita bangun. Mari bangunkan, kobarkan lagi semangat kita. Jadi kalau untuk kegiatan di sana, untuk semuanya dibutuhkan kerjasama. Jadi saya butuh teman-teman untuk mari bangun komitmen kita bersama-sama untuk bisa membangun desa kita, pulau kita tercinta. Ya, kalau dari saya, pesan saya buat teman-teman yang di kota, desa membutuhkan teman-teman yang di kota untuk membantu kebangkitan di desa. Jadi, ayo sama-sama bangkitkan desa kita. Jangan sampai kekayaan di desa itu diambil sama orang lain, bukan orang Indonesia. Jadi, ayo sama-sama semangat, sama-sama bangun bangsa kita biar lebih maju lagi. Impossible is nothing. Artinya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tetapi seringkali kita kekurangan tekad. Kita kekurangan yang namanya pengetahuan. Kita juga kekurangan yang namanya usaha dan kerja keras. Dan biar hari ini menjadi panggilan. Saya punya seorang teman dan dia mengubah satu desa. Pada waktu itu dia sudah tinggal di kota, tetapi dia memutuskan kembali ke desa pada waktu dia kecil. Dan dia mulai mengurus dan dia mulai membangun, mulai dari restoran, minimarket, sampai yang namanya semua penyimpanan barang-barang, dari semua wortel, dari kemudian ikan. Dan hari ini dia menjadi salah satu konglomerat. Sekali lagi, seorang ibu yang biasa, seorang anak muda yang biasa yang bertekad. Dan dia merubah desanya, dia juga merubah hidupnya. Dia bahkan memberikan ribuan lapangan pekerjaan. Dia menjadi seorang yang sangat kaya. Karena apa? Ada satu orang yang percaya bahwa kalau kita bersama Tuhan, bersama dengan hati yang sungguh-sungguh punya tekad dan gelora, impossible is nothing. Yang dari desa, jangan takut untuk pergi ke kota. Upgrade-lah dirimu, bangunlah desamu. Yang dari kota, jangan takut untuk turun lebih rendah lagi di tempat yang sangat terpencil, yang susah dijangkau di desa demi desa. Karena mereka pun butuh uluran setiap tangan kita. Sekali lagi, marilah kita saling bahu-membahu. Desa ke kota, ataupun dari yang kota, pindah ke desa untuk membangun desa-desa yang ada di bangsa ini. Sekali lagi tetap stay tune di MMA, Mertua Menantu, Aku dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara.
dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.